Ini adalah Huimin Road di Shanghai. Dulu tempat ini sangat ramai, tetapi sekarang bangunannya sepi dan jalannya kosong. Seorang netizen berkata, ketika saya pergi ke Shanghai 10 tahun yang lalu, ada banyak orang dan Anda harus mengantri untuk menyeberang jalan. Sekarang benar-benar dunia yang berbeda. Saya benar-benar tidak mengerti. Ada sangat sedikit orang di desa, dan saya tidak menyangka akan ada begitu sedikit orang di Shanghai juga. Kemana semua orang pergi? Coba tebak, mal perbelanjaan seperti apa ini? Benar-benar kosong, kecuali beberapa restoran yang masih buka. Hampir kosong dan sepi. Akhir-akhir ini, netizen di platform media sosial China menunjukkan bahwa jumlah orang di mal perbelanjaan dan di jalanan jelas menurun, dan di mana-mana sepi. Hanya di rumah sakit ada banyak orang, dan banyak krematorium penuh sesak dengan orang. Beberapa netizen mengatakan bahwa rasanya banyak orang di sekitar mereka telah meninggal, termasuk banyak anak muda. Orang-orang di China daratan percaya bahwa vaksinasi paksa oleh pihak berwenang telah menyebabkan kematian sejumlah besar orang muda dan parubaya, di mana kematian mendadak orang-orang yang lahir pada tahun 1980-an telah menjadi hal yang biasa. Mari kita bahas topik terkait hari ini, tetapi sebelum itu, kami ingin mengundang Anda untuk subscribe. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar kami dan memungkinkan kami untuk menghadirkan konten yang lebih berharga. Sekarang, mari kita lanjutkan. Menjelang tahun baru Imlek, gelombang pandemi baru merebak di banyak tempat, dan banyak keluarga terinfeksi. Media PKC dan CDC mengklaim bahwa negara ini masih dalam periode epidemi virus influenza musiman, tetapi banyak orang percaya bahwa ini adalah hasil dari gelombang wabah virus corona baru. Mr. Sun, seorang warga Beijing, mengatakan kepada media China di luar negeri, pandemi ini cukup serius akhir-akhir ini, dengan banyak orang terkena flu. Masih banyak orang yang memakai masker. Gejalanya adalah batuk dan sebagainya, dan pemulihannya lambat. Beberapa orang mengatakan itu adalah virus corona baru. Salah satu teman sekelas saya meninggal karena serangan jantung tanpa penyakit bawaan. Kami menduga itu terkait dengan virus. Ibu mertua saya juga meninggal baru-baru ini. Mr. Zhong, seorang warga kota Baing, Provinsi Hebei, berkata, gejala flu sekarang sama dengan gejala tes positif selama pandemi. Ketika kami terkena flu di masa lalu, kami sakit kepala, demam, atau pilek. Sekarang tidak seperti itu, hanya sakit badan. Istri saya baru saja sembuh dari flu, tetapi banyak orang meninggal karena pneumonia yang disebabkan oleh flu, dan rumah duka sangat sibuk sekarang. Yang Leong, nama samaran, seorang dokter dari Yangsu, mengungkapkan bahwa banyak orang berusia 30-an dan 40-an sekarang meninggal mendadak karena infak miokard dan infak serebral. Faktanya, situasi ini menjadi lebih umum sejak wabah. Orang-orang seperti ini biasanya dalam kondisi kesehatan yang baik, tidak memiliki penyakit bawaan, dan kuat serta sehat. Orang-orang yang kami temui tidak memiliki pekerjaan berat, dan mereka semua adalah karyawan lembaga pemerintah dan lembaga publik. Zhong Liang mengatakan bahwa orang muda dan parubaya meninggal tanpa peringatan. Umumnya, pasien dengan masalah jantung meninggal dengan sangat cepat. Kami menerima banyak pasien seperti itu. Misalnya, orang ini merasa tidak nyaman di lobi rumah sakit dan pergi ke ruang gawat darurat, tetapi meninggal dalam beberapa menit karena masalah jantungnya sulit dikendalikan. Karena basis populasi China relatif besar, bahkan jika puluhan ribu orang meninggal di sebuah kota setiap tahun, itu tidak akan menarik banyak perhatian. Saya mengatakan bahwa data kematian untuk kelompok usia yang berbeda di China menunjukkan bahwa tingkat kematian untuk mereka yang lahir pada tahun 1980-an dan 1990-an masing-masing adalah 5,2% dan 3%. Mari kita lihat situasi rumah sakit terbesar di China saat ini. Banyak orang mungkin berpikir bahwa rumah sakit terbesar di China seharusnya berada di Shanghai atau Beijing, tetapi sebenarnya berada di kota Zhengzhou. Rumah sakit afiliasi pertama Universitas Zhengzhou bukan hanya rumah sakit terbesar di China, tetapi juga mengklaim sebagai rumah sakit terbesar di Asia. Dari 3 data di bawah ini, kita dapat melihat mengapa disebut terbesar. Perputaran hariannya melebihi 8,26 juta, memiliki lebih dari 10.000 tempat tidur, dan menerima lebih dari 40.000 pasien setiap hari. Bahkan rumah sakit super besar seperti itu sekarang penuh sesak. Anda akan menemukan bahwa beberapa orang memberikan segalanya hanya untuk tetap hidup. Jika Anda merasa hidup itu sulit dan melelahkan, datanglah ke rumah sakit. Hanya di rumah sakit Anda dapat mengalami penderitaan dunia, merasakan kekejaman kenyataan, kehangatan dan kedinginan masyarakat, dan ketidakkekalan dunia. Anda akan menemukan bahwa hidup sehat lebih penting daripada apapun. Semoga tidak ada penderitaan di dunia dan semua orang bahagia. Seorang blogger membawa putrinya ke rumah sakit untuk perawatan. Dia baru-baru ini memposting video dan menulis,
rumah sakit penuh dengan penderitaan manusia. Bangsal penuh dengan air mata dan kesedihan, dan tagihannya penuh dengan ketidakberdayaan dan kepanikan. Rumah sakit lokal kami jelas memiliki lebih banyak pasien dari sebelumnya. Saya menghabiskan seluruh waktu saya mengantri, dan telinga saya berdenging. Saya merasa seperti tidak bisa mendengar apa-apa. Menghadapi lingkungan seperti itu untuk waktu yang lama dan merasa kasihan pada bayi saya hanya bisa mencoba menyesuaikan mentalitas saya dan menghadapinya dengan kekuatan. Blogger lain dari kota Wow, Provinsi Yang, baru-baru ini membawa ibunya ke rumah sakit untuk perawatan medis. Video yang dipostingnya menunjukkan bahwa pada pukul 12:30 malam, masih banyak orang yang mengantri untuk perawatan darurat. Dia menulis, ada 20 orang yang mengantri di departemen gawat darurat, tetapi hanya satu dokter yang merawat mereka. Rumah sakit perlu memeriksa situasi dan menanganinya dengan cara yang mendesak. Mr. Wong, seorang warga Beijing, mengatakan kepada media China di luar negeri, saya menghadiri pemakaman beberapa waktu lalu di rumah duka Dazing. Saya bertanya kepada staf berapa banyak orang yang dikremasi setiap hari. Mereka mengatakan bahwa pada dasarnya ada 4 tungku yang berjalan, dan jumlah jenazah selalu sekitar 30. Mr. Leo dari kota Anon, Provinsi Lianing, mengatakan bahwa krematorium lokal penuh sesak dengan pelayat yang datang tanpa henti, dan tidak ada ruang untuk parkir di tempat parkir yang besar. Seorang netizen dari kota Changda, Provinsi Shandong, mengatakan bahwa krematorium bekerja lembur selama tahun baru Imlek. Dia pergi ke sana untuk mengadakan pemakaman hari ke-100 ibunya, tetapi ada begitu banyak orang sehingga dia bahkan tidak bisa masuk. Profesional media daratan, Jung Jaming, mengatakan bahwa fenomena antrian kremasi yang muncul di banyak tempat selama 3 tahun pandemi telah muncul kembali dari akhir tahun lalu hingga sekarang. Dia menyebutkan biaya kremasi telah meningkat secara dramatis. Sekarang banyak provinsi menutup mata terhadap pemakaman yang dilarang oleh pemerintah karena pandemi begitu parah sehingga mereka tidak dapat menampung cukup banyak jenazah. Dia berkata, saya mendapat pesan bahwa semua statistik rumah duka dan krematorium domestik tidak boleh diungkapkan. Jika tidak, pejabat akan diveto. Jika seorang karyawan, dia akan dipecat, dan jika seorang pemimpin, dia akan diberhentikan di tempat. Sekarang perintah ketat ini telah dikeluarkan, dan jumlah jenazah yang dikremasi harus dijaga kerahasiaannya. Ada kemacetan lalu lintas di rumah duka, penuh dengan mobil, dan Anda tidak bisa lewat. Mereka semua datang untuk mengurus kematian. Dalam beberapa tahun terakhir, para ahli dari universitas terkenal di China Daratan, pejabat administrasi senior, eksekutif perusahaan, petugas polisi muda dan parubaya dan lain-lain telah meninggal dalam jumlah besar. Banyak di antaranya secara resmi dipromosikan sebagai anggota partai yang berprestasi. Pada Agustus 2023, Guru Li Hongxi, pendiri Falun Gong, menunjukkan bahwa pandemi virus corona baru terutama ditujukan kepada partai komunis dan mereka yang secara membabi buta mengikuti partai, membela partai, dan bekerja untuk partai. Banyak orang telah meninggal sejauh ini, termasuk banyak anak muda. Guru Li juga mengatakan bahwa PKC telah menutupi epidemi, yang telah membunuh 400 juta orang di China, dan 500 juta orang akan meninggal di China pada akhir gelombang pandemi ini. Menurut laporan media, sejumlah besar orang yang menarik diri dari organisasi terkait PKC, yaitu Partai Komunis, Liga Pemuda Komunis, dan Pionir Muda, telah berhasil menghindari wabah atau mengalahkan virus. Ada banyak contoh seperti itu. Kepala Pusat Pengunduran Diri Partai Global menyarankan agar rekan-rekan China yang tidak dapat menyatakan penarikan diri mereka dari partai atau tim secara online dapat memposting pernyataan penarikan diri mereka di tempat umum atau menuliskannya di uang kertas dan membelanjakannya, yang sama efektifnya. Rumah sakit di seluruh China penuh sesak dengan orang, sementara tempat-tempat yang dulunya ramai seperti mal perbelanjaan dan jalanan sekarang semakin berkurang jumlahnya, bahkan di kota-kota tingkat pertama seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen. Saya berada di pusat keuangan dunia di Jalan Shanghai, dan tidak ada seorang pun di seluruh jalan pada siang hari. Bagaimana dengan para pekerja kantoran? Di mana para wanita kantoran? Ini semua adalah kantor pusat bank-bank besar, serta berbagai gedung sekuritas dan pusat keuangan. Seharusnya ada banyak pekerja kantoran di sini. Kemana semua orang pergi? Setelah berjalan-jalan untuk waktu yang lama, saya bahkan tidak dapat menemukan restoran atau pujasera, dan saya tidak dapat menemukan tempat untuk makan. Apakah ini masih Shanghai besar yang menghasilkan PDB tahunan 700 miliar? Sungguh aneh, di mana orang-orangnya, tidak sebanyak orang di kampung halaman saya. 还没有我老家人多。 这么大的一家超市，竟然人影都没有，人都去哪？ Ini supermarket besar, tetapi tidak ada satu orang pun yang terlihat. Kemana semua orang pergi? Halo semuanya, saya Ming dari Guangdong. Saya saat ini berada di supermarket di distrik Tanhur, kota Guangzhou. Supermarket ini dulunya sangat terkenal di komunitas kami. Saya masih ingat bahwa selama tahun baru Imlek dan hari libur lainnya, supermarket ini selalu ramai dengan orang, dan arus orangnya sangat besar. Tetapi sekarang, dari apa yang saya lihat, juga ditunjukkan dalam video ini, dapat dilihat bahwa beberapa bisnis telah bangkrut,
beberapa telah memindahkan toko mereka, dan benar-benar sunyi senyap, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Faktanya, hanya 3 tahun yang lalu, sebelum pandemi datang, bisnis supermarket ini benar-benar berkembang pesat, dan bahkan membuka beberapa cabang kecil. Tetapi sekarang, mungkin karena pandemi dan perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat, cabang-cabang supermarket lainnya mulai bangkrut dan tutup. Sekarang hanya supermarket besar ini yang tersisa di sini, dan mungkin tidak akan bertahan lama karena Anda dapat melihat tidak ada lalu lintas di sini sama sekali. Sewanya pasti tidak murah karena sangat besar dengan total 4 lantai, dan setiap lantai mencakup beberapa ribu meter persegi. 每一层都有几千个平方。 Izinkan saya menunjukkan kepada Anda situasi sektor ekonomi real saat ini di Shanghai. Saudara-saudara, ini Jalan Cici di Shanghai. Menemukan toko di sana dulunya sulit, tetapi sekarang tidak ada yang tertarik dengan lokasi ini. Seluruh pasar penuh dengan toko-toko populer untuk dijual, dan tidak ada sewa yang diperlukan. Pemilik baru hanya perlu datang dan membayar biaya pengelolaan properti, tetapi tetap tidak ada yang mau mengambilnya alih. Tingkat hunian seluruh pasar tidak melebihi 10%. Studio siaran langsung kami berada di lantai 2. Saya menyewa tempat besar hanya dengan 2.750 setahun, seluas 100 meter persegi. Jadi bagaimana toko-toko fisik dapat dipertahankan sekarang? Lihatlah, bersih dan jarang penduduknya. Meskipun beberapa bisnis berada di pasar ini dan beberapa toko buka, tetap tidak ada pelanggan. Ekonomi real seperti ini, apa alasannya? Kami juga tidak mengerti. Kami sibuk setiap hari, dan setiap hari kami merasa seperti sedang berbisnis seperti naik roller coaster, kadang baik dan kadang buruk. Lihatlah situasinya, tidak ada seorang pun dimanapun. Hal yang paling menakutkan di Beijing saat ini bukanlah harga rumah yang turun, tetapi fakta bahwa mereka tidak dapat disewakan sama sekali. Tidak dapat menyewakan apartemen di Beijing. Di komunitas kami sebelumnya, apartemen 2 kamar tidur berharga 830 sebulan. Sewa penyewa sebelumnya belum berakhir, tetapi kontrak berikutnya telah ditandatangani. Sambungan yang mulus. Ya, tidak ada apartemen kosong di masa lalu. Sekarang saya dapat melihat bahwa banyak pemilik properti di komunitas kami tidak lagi dapat mengandalkan agen. Ya, mereka melakukannya. Dengan cara itu, apakah berhasil? Tidak juga. Saya melihat seorang pemilik tanah menawarkan 830 sebulan tahun lalu, tetapi tahun ini dia mengurangi biaya sewa menjadi 700, dan masih belum disewakan. Tidak berhasil bahkan jika pemilik tanah menurunkan harga. Ya, kemana semua orang di Beijing pergi sekarang? Saya kira penyewa meninggalkan Beijing karena tekanan hidup. Hal yang paling keterlaluan adalah gedung-gedung perkantoran. Tingkat kekosongan gedung perkantoran di Beijing sekarang setidaknya lebih dari 50%. Sulit dipercaya. Jika Anda mengunjungi gedung perkantoran sekarang, Anda akan melihat bahwa lantai pertama jarang penduduknya, hanya beberapa orang yang bekerja di sana. Sewa untuk kantor seluas 100 meter persegi hanya $1.400. Pasar sewa Beijing benar-benar runtuh. Sangat sulit untuk menyewakan properti sebagai pemilik tanah. Saya belum pernah merasa begitu rendah hati. Sikap para penyewa semuanya sangat arogan. Di masa lalu, jika Anda tidak menyukai penyewa, Anda dapat memintanya untuk pindah. Tetapi sekarang jika dia tidak senang, dia tidak akan memperbarui sewa, dan akan sulit bagi Anda untuk menemukan penyewa lain. Jadi Anda hanya bisa membujuknya atau memohon padanya. Saya memiliki kondominium untuk disewakan. Tipe yang sama di komunitas dapat disewakan seharga 2.300 pada tahun 2023, tetapi tahun lalu hanya dapat disewakan seharga 2.100. Saya ingin menyewakan seluruh kondominium seharga 1.800, tetapi gagal, dan saya harus menyewakannya sebagian. Ada satu kamar tidur yang belum disewakan dan telah kosong selama 5 bulan. Saya ingin menyewakannya seharga $400, tetapi penyewa memberi Anda ultimatum, mengatakan anggarannya hanya 340. Dia berkata, saya akan pergi dan melihat apakah Anda baik-baik saja, atau jangan buang waktu kita. Terlebih lagi, penyewa yang sudah pindah sangat menjengkelkan dan bernegosiasi dengan Anda setiap hari untuk menurunkan sewa. Jika tidak, mereka tidak akan memperbarui sewa mereka. Dapatkah Anda bayangkan di Changying, distrik Chaoyang, Beijing? Dapatkah Anda bayangkan bahwa apartemen seperti ini dengan kamar mandi pribadi dapat kosong selama 2 bulan? Awalnya, tidak ada yang menyewa apartemen itu dan kosong karena sewanya terlalu tinggi, yang dapat dimengerti. Sekarang harganya telah diturunkan, tetapi tampaknya memasuki musim sepi setelah penurunan dan masih tidak ada yang mau menyewanya. Saya tidak dapat membayangkan apartemen seperti ini di Changying kosong selama 2 bulan. Anda lihat, luas dan indah dalam segala aspek. Pusat perbelanjaan berada tepat di bawah. Belum lagi fasilitas sekitarnya. Lihatlah sinar matahari dan liftnya. Penghuni bertingkat tinggi memiliki lift dan pemanas lantai terpisah. Ditambah lagi, sinar matahari di ruang terasa sedikit panas.